persiapan reading untuk Taurus Earth Sign bulan Oktober 2022. Oke. Oke. Oke, kita pilih ya. Oke. Ini energi general untuk Taurus. Nurture. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. Kita lihat ya di sini ya, bayinya dijaga oleh malaikat-malaikat ya. Dan ini ada Archangel Gabriel. Lalu kita coba lihat dari tarot mengenai keuangan, karir, dan percintaan per 2022. Oke, kita lihat sekarang bagian keuangan ya. Keuangan Taurus. Oh ya, ini mirip sama yang Libra ya, sama readingan Libra. Libra juga dapat ini Queen of Pentacle. Tapi aku nggak tahu apakah isinya sama atau enggak, karena dalam tarot ya, interpretasinya itu bisa berbeda-beda, tergantung readernya seperti apa, tergantung energinya seperti apa juga. Jadi kalau sekalipun ini muncul untuk Libra, terus muncul lagi sekarang di Taurus, belum tentu readingannya sama ya. Maka dari itu kita mau coba lihat maksudnya ini apa ya. Aku mau tarik klarifikasinya dulu sebelum aku baca artinya itu apa. Oke. Keuangan Taurus Oktober 2022. Oke, terima kasih. Oke, pertama, no, tegas ya. No, tidak. Tegas. Terus ada ini, pick a card ya. Pick a card. Oke. You're crazy and I'm out of my mind. Oke. Pick a card ini apa maksudnya? Langsung datang. Oh, oke, ada banyak. Jadi ini spirit minta saya untuk cerita soal pengalaman saya menonton pick a card ya, channeling guidance dari spirit guide saya melalui pick a card ya. Kita tahu ya di dalam pick a card itu video-video pick a card tarot ya, pilih kartu gitu ya. Itu kan ada misalnya kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Ya, saya juga ngelakuin ini sih. Nah, nah terus kadang-kadang ada reader yang kayak gini loh. Misalnya nih di readingan siapa jodoh saya gitu ya. Pilih pal 1, pal 2, pal 3. Nah, aku misalnya pilih kayak ini pal 3 deh, jodoh aku. Terus aku pilih kartu ketiga. Terus ketika dibaca, wah, King of Cups gitu kan. Wah, jodoh kamu entar kayak emotional intelligence-nya tinggi misalnya kayak gitu ya. Sabar banget orangnya kayak gitu. Terus kemudian di dalam readingan itu muncul satu kartu misalnya Seven of Wands ya, 7 tongkat. Terus readernya ngomong, loh kok ada Seven of Wands juga ya, 7 tongkat muncul di sini. Oh ini sama nih kayak di pile 1. Pile 1 juga dapat ini. Kartu pertama juga dapat 7 tongkat ya. Kamu harus ngecek pile 1. Kamu harus cek kartu pertama. Barangkali ada pesan tambahan buat kamu. Nah terus dia reading deh itu ya. Terus begitu dia lanjutin readingannya muncul lagi 3 pedang misalnya ya. Readernya ngomong gini, loh ini juga muncul nih di pile 2. Kamu harus cek juga nih pile 2 nih. Karena mungkin ada yang resonate juga buat kamu di pile 2 kayak gitu ya. Padahal di pile 3 itu readingannya ya ini orang emotional intelligence-nya tinggi, sabar banget. Terus Seven of Wands maksudnya di pile itu adalah ini orang akan mempertahankan kamu ya, akan mempertahankan cinta kamu. Dia mau bersedia untuk berjuang demi cinta kamu. Terus Three of Swords-nya maksudnya adalah karena dia sudah pernah terluka di masa lalu sehingga dia belajar dari pengalaman dan dia bisa membedakan mana yang pas dan menurut dia kamu adalah orang yang pas. Jadi dia mau mempertahankan kamu. Readingannya kayak gitu ya. Tapi di pile 1, Seven Wands ini maksudnya adalah terlalu banyak musuh di dalam hubungan kalian sehingga orang ini tidak mau berjuang dan dia pergi. Beda kan? Terus di pile kedua,
Three of Swords ini maksudnya adalah kalau kalian masuk ke dalam hubungan ini, dia memiliki potensi untuk mematahkan hati kalian. Beda kan? Tapi gara-gara kalian dengerin si tarot reader ini, nyuruh kalian ngecek pile 1 sama pile 2 hanya gara-gara ada kartu yang sama yang muncul, kalian jadi bingung loh, ini jadi jodoh saya ini sabar atau gimana? Katanya mau ngebelain saya, kok di sini katanya dia mau nyerah sama saya. Kok di sini kayaknya katanya dia bisa menyakiti hati saya. Nah, ini kan bikin bingung. Gitu loh. Jadi maksudnya spirit di sini ini adalah nanti akan ada orang yang datang layaknya sales ya. Dan mulut dia itu seakan-akan pinter banget, bisa dipercaya. Dan dia memang bisa dipercaya karena dia profesional dalam bidangnya ya. Nah, sehingga ya kenapa saya nggak percaya sama omongan dia gitu kan. Kamu nggak punya alasan untuk nggak percaya sama anjurannya dia, saran-sarannya dia gitu ya. Atau ini kayak anak kamu yang kamu sayangi dan kamu ingin mengabulkan semua keinginannya gitu ya. Pokoknya ada energi kayak gini ya. Masalahnya di sini adalah dia akan menyodorkan banyak sekali hal yang menguras uang kamu, di mana nggak semuanya itu dia butuh. Nggak semuanya kamu akan membutuhkan. Kalau ini sales ya, misalnya aja kita anggap aja ini sales ya. Ini sales akan nawarin kamu produk ini, produk itu, produk ini, produk itu. Dan kamu dengerin dia gara-gara dia itu profesional. Gara-gara dia ahlinya. Terutama ini juga bisa ini juga bisa jadi di kasus di mana orang ini adalah kayak penasihat gitu ya, penasihat keuangan, penasihat ahli bangunan misalnya kayak gitu ya. Nah, kamu dengerin dia, padahal kamu tahu dari hati kamu itu ini nggak cocok, ini nggak bakal cocok. Tapi karena dia profesional ya udah aku dengerin aja gitu. Nah, ini akan mengakibatkan kamu itu jadi kayak bingung sendiri gitu. Jadi mana yang benar? Kayak gitu ya. Nah, sarannya untuk keuangan kamu Taurus ya di bulan Oktober ini ya, kamu jangan bingung soal pilihan ya. Kamu harus tetap bisa praktis. Jangan sampai kamu itu kayak dengerin opini orang yang belum tentu kenal kamu dengan baik. Belum tentu dia paham kebutuhan kamu apa, tapi gara-gara dia profesional, lalu kamu dengerin dia, akhirnya kamu bingung sendiri. Perlu diwaspadai di bagian itu ya. Ini ada tulisan no ya, ada kartu no gede banget di situ. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah agar kamu itu bisa berkata tegas gitu. Enggak, aku mau pilih kartu 3 ya kartu 3 aja gitu. Aku nggak peduli mau semua kartu mirip di kartu lainnya. Kalau yang buat aku kartu ketiga ya itu aja yang aku ambil. Aku nggak butuh dengerin file yang lainnya hanya gara-gara ada kartu yang sama muncul gitu ya. Kalau ini kayak anak kamu ya, misalnya kamu ajak dia main ke Glodok gitu ya, banyak konsol game. Papa, aku mau PS5. Dibeliin PS5. Dia liat Xbox. Papa, aku mau main Xbox. Beliin Xbox. Terus dia liat PC. Pak, aku mau PC gaming aja. Dibeliin PC gaming. Tapi akhirnya dari 3 itu nggak ada yang dipakai. Akhirnya dia main congklek. Misalnya ini anak kamu itu ya, tanggungan kamu. Nah, kan ini kan energinya nurture ya. Jadi aku rasa kamu akan traktir anak kamu sesuatu gitu. Atau orang yang kamu sayangi. Misalnya kayak gitu ya. Kamu harus benar-benar tanya, tegasin ke dia. Mana yang kamu butuh. Jangan beli hanya gara-gara kamu kepengen terus beli kayak gitu. Jadi benar-benar apa yang kamu butuh aja, itu yang kamu ambil. Jangan ambil lebih daripada yang kamu butuhkan. Karena semua itu akan mubazir ya. Nah, ini aku lihat ya, kamu Queen of Pentacle. Jadi di bulan ini aku rasa akan ada banyak bonus ya, akan ada banyak penghasilan tambahan buat kamu. Banyak banget duit. Itu sebabnya kamu pengen memberi ke orang-orang yang kamu sayangi kan. Nah, tapi jangan sampai ini jadi contoh hanya gara-gara ya mentang-mentang lagi banyak duit, banyak bonus kayak gitu. Terus jadi beliin semua gitu. Butuh nggak butuh dibeli semua gitu kan. Ini ujung-ujungnya jadi sampah juga gitu. Nah, ini yang bikin pusing lama-lama. Ya, pesannya di sini adalah nurture ya. Bukan spending ya. Kalau kamu stres karena rumah kamu berantakan ya rapiin rumahnya. Kalau kamu marah sama pacar kamu gara-gara dia sering ingkar janji, ya
tegorlah dia. Atau mungkin cari pacar baru ya, daripada kamu pelariannya malah makan, belanja gitu ya. Soal duit nih, aku rasa kamu harus pelit bulan ini. Kalau nggak mau bocor ya. Karena penghasilan kamu tuh banyak di bulan ini. Jangan sampai kebuang lagi gitu. Dan ya gara-gara stres. Oke, kita masuk ke area karir ya. Karir buat Taurus. Ada Two of Swords. Bentar, ini saya rapiin dulu ya. Two of Swords, nurture. Ya, ada sesuatu yang nggak kamu lihat di sini. Nggak kamu lihat, meraba-raba, dan kamu hanya pakai intuisi. Oke, kita mau lihat ya penjelasannya. Ini apa? Thank you. Iya, keluar lagi. Ya, keluar lagi dia. Oh iya, kayaknya kamu stres di karirnya ini. Ya, kamu stres. Ini nyambung ini. Keuangan sama karirnya nyambung. Kamu stres di karirnya. Ada sesuatu dari karir kamu yang bikin stres. Ya, gara-gara... Oke, bentar. Gara-gara itu jadi berefek sama duitnya gitu. Uangnya sih lancar. Uangnya lancar nih, Queen of Pentacle. Ya, uangnya lancar. Cuma ini kayak ada anjuran untuk berhemat gitu. Ya, kamu stres di ranah karir. Karena ada yang nggak kamu lihat. Dan sekarang aku lihat nih. Di Microsoft Excel ya. Ada salah perhitungan kecil gitu ya. Yang dilakukan oleh karyawan bagian pembukuan kamu. Misalnya kurang 01 gitu. Atau kurang angka 1 gitu. Gitu aja ya. Dan ini bikin runyam gitu, bikin berantakan semuanya. Dan aku rasa ini udah kayak bertahun-tahun terjadi. Karena ini yang dikasih lihat ke saya itu laporan keuangan di tempat kerja pertama saya dulu ya. Laporan keuangannya berantakan banget. Ada minus sampai 150 juta. Dan itu karyawannya berusaha memperbaiki, nggak ketemu-ketemu penyebabnya di mana. Kok bisa minus sampai 150 juta? Terus ketika saya teliti lagi dari awal itu ya, belum sampai berapa tahun sebelumnya itu ya, 6 bulan sebelumnya apa berapa, lama pokoknya ya. Itu saya cek lagi, ternyata cuma ada salah ketik, nolnya kurang 1, nolnya lebih 1 gitu loh. Salah ketik gitu doang, sepele gitu loh. Jadi ini karyawan mungkin nggak bermaksud korupsi, cuma dia salah ketik gitu. Jadi inputnya itu error dan ini diabaikan selama bertahun-tahun. Karena ada sesuatu yang kurang ini ya, kurang dedikasi gitu ya. Nah, akhirnya setelah ini ditemukan gitu ya, oke, balance akhirnya semua. Nah, uang kamu selamat. Nah, ini kayak gini situasinya ya. Ada sesuatu yang kayak error kecil gitu ya, kayak typo gitu, nggak penting gitu, typo. Nah, ini ternyata kayak bikin kerjaan itu semua tuh kayak amburadul. Dan kayaknya ini dicari salahnya siapa juga nggak ketemu gitu. Karena memang ini kayak keteledoran yang sudah bertahun-tahun menumpuk gitu. Jadi nggak ketahuan, mungkin karyawannya udah pindah kantor gitu ya, mungkin apa gitu. Pokoknya gitu ya, pokoknya ada keteledoran kecil yang bikin kamu tuh pusing di bidang karir kamu ya. Atau kalau nggak ada kayak gitu, kamu harus hati-hati dengan keteledoran kecil. Kalau bisa, kalau ada yang teledor sedikit gitu, cepet-cepet ditangani. Jangan menyepelekan masalah kecil ya. Karena kalau ini kamu teledor di sini ya, teledor ini dibiarkan ya, ini akan menumpuk sampai bulan-bulan berikutnya. Oke, Taurus, itu untuk karir ya. Aku harap itu membantu ya. Kita masuk ke area percintaan. Death. Saya ngelihatnya itu kayak ini semacam self empowerment buat kamu. Jadi ada semacam kayak semesta ingin memberi ucapan selamat pada kamu. Selamat ya, kamu sudah banyak berubah. Selamat ya, kamu sudah belajar dari kesalahan yang dulu. Dari hubungan yang dulu ini kamu sudah banyak berubah. Sudah banyak belajar, sudah semakin pintar, semakin kuat, dan semakin tangguh. Yang tangguh apa? Hati kamu, ya. Kita lihat di sini ya, ada Three of Wands. Three of Wands ini maksudnya, Three of Wands ini bicara soal kemandirian, kesendirian, ya. Jadi ketika seseorang sudah bisa menikmati
waktu me time-nya ya. Kita lihat di sini ada gambarnya perempuan lagi surfboarding, ya, surfing. Ya itu kan dia asik sendiri gitu. Jadi sekalipun dia sendirian, nggak ada orang lain, jomblo aja, dia tetap seru gitu loh. Dia tetap bisa having fun. Ya dia tetap menemukan cara untuk membuat dirinya sendiri bahagia, seru sendiri, asik sendiri. Berikutnya ada kartu The Strength. Ini menggambarkan bahwa hati kamu sudah semakin kuat, hati kamu sudah semakin tangguh, ya. Kamu sudah semakin, ya mungkin dulunya kamu ditinggal pacar, kamu nangis. Tapi sekarang kamu mau pacar nggak ngubungin kamu selama 6 bulan pun kamu ya nggak curigaan, nggak cemburuan gitu ya. Udah jadi lebih tangguh, udah jadi lebih percaya gitu. Dengan apa yang kamu mau, kamu sudah bisa lebih mengeluarkan unek-unek kamu gitu ya. Jadi bisa lebih jelas, lebih gampang dipahami oleh orang lain. Bagaimana mereka harus memperlakukan kamu gitu ya. Kita lihat di sini gambarnya The Strength ya, wanita ini adalah singa. Dan sekalipun dia singa, dia mampu menyayangi domba. Itu maksudnya, kekuatan kamu itu bukan sesuatu yang agresif, bukan sesuatu yang menghancurkan. Tapi kekuatan kamu adalah cinta kamu, hati kamu. Ya, hati kamu jadi semakin kuat. Ya. Oke. Ini juga berhubungan dengan nurture, energi nurture ini ya. Jadi kamu lebih bisa mencintai orang lain di sekitar kamu karena kamu sudah bisa lebih mencintai dirimu sendiri. Kemudian terakhir ini ada Six of Wands ya. Jadi buat yang jomblo-jomblo ya, Taurus yang jomblo, hati-hati, ini banyak penggemar ya. Banyak yang ngefans ya. Gara-gara apa? Gara-gara kamu sangat kuat. Gara-gara kamu sangat mandiri. Kamu sangat menarik, kamu sangat seksi. Karena apa? Karena kamu sudah bisa menurtur dirimu sendiri. Kamu sudah nggak tergantung orang lain lagi. Ya, kamu sudah tidak menggantungkan kebahagiaan kamu di tangan orang lain. Ya, pokoknya gitu ya. Pokoknya intinya self-empowerment, self-love kamu. Ini sudah sedemikian berkembang sehingga membuat kamu jadi sangat seksi. Setiap orang menginginkan kamu. Ya, akan ada banyak sekali orang yang mau dekat-dekat kamu, ya, ingin berteman sama kamu, ya, atau ya buat yang single akan ada banyak yang rebutan perhatian kamu. Ya. Selamat Taurus, congratulations, ya. Oke, Taurus, itu aja yang aku punya buat kamu. Semoga ini semuanya membantu, ya. I wish you all the best. Namaste, I love you all.